Shalom saudara, selamat berjumpa. Saya ingin berbagi sebuah refleksi yang saya dapatkan dari Matius pasal 5 ayat 13-16 dalam topik garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita sudah sering mendengarkan bacaan ini, tapi saya ingin bersama-sama kita merenungkan hal yang mungkin sering kali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari dengan garam dan terang. Garam itu kita tahu sebagai penyedap rasa, juga bisa dipakai menjadi pupuk, dan juga garam juga bisa berfungsi diracik untuk obat ya dalam penyakit tertentu. Dan dengan terang pun kita tahu walaupun sekecil apapun terang itu berguna, dapat menerangi di dalam ruangan atau di luar ketika lampu padam, dan terang itu sangat berguna, apalagi terang yang sangat besar di siang hari. Nah saudara, saya menangkapnya satu hal, bahwa apa artinya terang dan garam ini kalau tidak dapat berfungsi, tidak berguna. Nah ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, sebenarnya menekankan juga bahwa sebagai orang yang mengikut Yesus, yang menunjukkan iman kepada Kristus, harusnya akan nampak dalam perbuatannya, dalam apa yang menjadi sikap dan tingkah lakunya sebagai orang yang berguna, yang berfungsi dimanapun dia berada. Ya, kita tahu kehadiran garam, kalau kita melukiskan sebagai garam, kehadiran garam akan membawa rasa yang sedap, ada kasih yang menyenangkan, ada juga hal-hal yang memberikan semangat ya. Dan kalau kehadiran terang pun juga akan menunjukkan hal-hal yang gelap, yang tersembunyi ya. Nah menarik dari bagian ini, saya menyimpulkan bahwa menjadi orang Kristen pun, pengikut Kristus, harus berguna dan berfungsi. Ya, kehadiran kita harus membawa rasa yang sangat indah atau menyenangkan, bukannya rasa yang membuat orang lain tidak suka atau menimbulkan kebencian, menimbulkan iri hati. Nah, sebaliknya kehadiran sebagai terang dunia pun juga ada dengan perbuatan-perbuatan yang memberikan inspirasi, memberikan sukacita, memberikan damai ketika perbuatan-perbuatan baik itu dinyatakan. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya bisa bagikan dan share. Jadi garam dan terang dunia menunjukkan bahwa kita harus sungguh-sungguh di dalam hidup ini, dalam apapun yang sedang kita kerjakan, tidak setengah-setengah. Jadi kalau di situ dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Jadi harus benar-benar kita berfungsi dan berguna dengan sungguh-sungguh. Hidup itu jangan setengah-setengah, bekerja harus sungguh-sungguh, segenap hati, melayani juga. Memang tidak mudah ya. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya. Tetapi jelas sekali bahwa apa yang ditegaskan sini harus sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Yang kedua, kehadiran garam dan terang itu tidak hanya pada satu tempat, di mana saja dia bisa berguna. Orang sekarang masak pun dengan berbagai menu,
apakah sayur atau daging, perlu garam. Dan kehadiran kita pun di dalam setiap situasi harus bisa membawa semangat, gairah hidup bagi banyak orang. Ya, jangan pilih-pilih. Kita tidak tahu, mungkin sekarang kita ada di sini, atau nanti pindah ke tempat lain, tetapi di mana saja, apakah menggambarkan sebagai garam atau terang, itu harus berguna di mana saja. Ya. Dan inilah menggambarkan bahwa kita bisa menikmati hidup ini di tempat di mana saja Tuhan utus kita, di mana saja Tuhan tempatkan kita dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan pun, di mana saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai garam dan terang dunia itu menunjukkan bahwa ada hubungannya dengan memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-16, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ada dampaknya. Memang di sini bicara soal terang, tapi kita juga tahu bahwa garam itu juga ketika orang menikmati, wah begitu lesat. Orang merasakan hidup kita menjadi hidup yang memberikan semangat, sukacita. Apalagi kalau menjadi terang, melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Dan itu merupakan hal yang hubungannya sangat erat. Segala yang kita lakukan akan menunjukkan bagaimana kita memuliakan Bapa di surga. Jadi lakukan sungguh-sungguh pekerjaan kita, dan di mana saja kita ada, kita juga mau hidup berguna dan menjadi berkat. Dan terakhir, biarlah yang kita lakukan itu orang melihat dan membawa kemuliaan buat Tuhan. Tujuan kita pun juga, kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan, kita melayani hanya untuk Tuhan. Mari kita sama-sama merefleksi hal ini dalam diri kita, dan biarlah Tuhan menolong kita menjadi garam dan terang bagi dunia, mulai dari sekitar kita. Ya, dan percayalah, Tuhan ingin kita menjadi berkat. Kita sudah diberkati dan kita menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.